Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman, dimana pada hari ini kita kembali akan merenungkan, mendengarkan dan juga belajar dari Alkitab tentang apa saja yang mau Tuhan sampaikan pada kita. Jadi sebaiknya saudara tonton sampai akhir sehingga kita juga dapat mempelajari apa saja inti dari Alkitab hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa agar kita juga dimampukan untuk memahami setiap dari perintah-perintah Tuhan. Bapa, terima kasih yang suka apa yang disembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami, semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menyertai kami sampai titik hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau terus bersama-sama dengan kami Bapa. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman, bukalah mata hati kami agar kami dapat meresapi dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan mengenali dalam tangan kasih-Mu, berbicara pada kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan singkat pada hari ini saya ambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-9. Judulnya ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pasal yang utamanya seringkali Rasul Paulus memperkenalkan diri kepada jemaat-jemaatnya, misalnya kepada jemaat di Roma, Korintus, Filipi, Efesus dan lain sebagainya. Tetapi juga Paulus tak lupa untuk mengucap syukur. Karena apa saudara? Karena selain dia bersyukur karena Allah telah memakai dia, telah memanggil dia dari kegelapan menuju terang, tetapi di sini yang terlebih penting, Paulus juga bersyukur saudara karena Paulus masih diizinkan hidup, dalam artian dia hidup untuk dipakai Allah untuk memberitakan Injil. Walaupun dia di dalam penjara, tetapi dia senantiasa bersyukur. Kemudian kita mulai dari ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Paulus mengawali dengan ucapan syukur karena Paulus mengerti bahwa jemaat-jemaat di Korintus, selama ia menuliskan surat ini, mereka sudah mengenal Yesus, dan itulah betapa bersyukurnya Paulus ketika jemaatnya, orang-orang yang diinjilnya sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus. Dikatakan karena atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya. Ingat saudara, dianugerahkannya berarti kita bisa mengambil esensi bahwa kasih karunia, pertobatan dan keselamatan itu adalah anugerah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin.
Kita akan melanjut ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ingatkah saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada semuanya akan menjadi. Saya tidak berbicara kaya secara duniawi, saudara, tetapi di sini maksudnya adalah kaya secara rohani. Berarti selain kebutuhan di dunia ini tercukupi, mereka yang mengenal Kristus juga akan kaya secara rohani, yaitu memiliki hikmat, memiliki pengetahuan. Amin. Jadi walaupun mereka hidupnya totalitas untuk Yesus, totalitas melayani Tuhan, tapi mereka tidak memikirkan suatu kekurangan apapun, karena janji Allah dalam Matius 28. Dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sekalian sampai pada akhir zaman. Itulah janji Allah ketika kita mau mengutamakan Tuhan, mau intim dengan Tuhan, melayani Tuhan, pasti Allah akan menepati janjinya sampai akhir zaman, yaitu sampai kita diangkat ke surga untuk memerintah 1000 kerajaan, dan pada akhirnya kita berada di surga untuk selama-lamanya, saudara. Amin. Ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini. Jemaat-jemaat di Korintus itu punya kesaksian tentang Kristus. Nah, mereka punya kesaksian, tentunya mereka sudah bertobat, mereka sudah lahir baru, mereka sudah dibaptis, yang terutama mereka sudah percaya Yesus. Amin. Dan di sini Paulus sangat mengucap syukur karena mereka jemaat di Korintus yang sudah percaya Yesus semakin diteguhkan imannya di antara mereka. Dikatakan yang telah diteguhkan dengan kesaksian tentang Kristus. Jadi kesaksian mereka akan Kristus itu semakin meneguhkan kehidupan mereka, saudara. Amin. Ayat yang ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat saudara, karunia itu hampir mirip dengan anugerah, tetapi anugerah sifatnya adalah mutlak, yaitu anugerah hanya untuk orang tertentu, saudara. Tetapi karunia ini lebih dalam lagi daripada anugerah. Karunia bisa kita minta kepada Roh Kudus, bisa kita minta kepada Tuhan setelah kita diberikan anugerah keselamatan itu. Jadi semisal saudara sudah percaya Yesus, tetapi saudara meminta karunia, misalnya karunia menyembuhkan orang, karunia berbahasa lidah, karunia bernubuat, karunia menafsirkan, itu saudara bisa minta, tetapi dengan syarat saudara harus benar-benar serius, intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan juga melihat hati saudara. Orang ini layak untuk mendapatkan karunia. Dia layak untuk diperhitungkan untuk mendapatkan harta waris kerajaan surga. Amin. Ayat 8, dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus. Meneguhkan untuk tidak bercacat, ini artinya Roh Kudus senantiasa menjaga kita sampai pada akhir zaman, sehingga walaupun kita tidak tahu akhir zaman itu kapan dan di mana, tetapi Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita untuk kita bersiap-siap, untuk kita berjaga-jaga, sehingga walaupun kita tidak tahu, kita sudah siap. Tuhan mau panggil saya, panggil saja, karena saya sudah siap. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Karena kalau kita tidak tahu,
Itulah kenapa kita harus berjaga-jaga. Kalau kita mengetahui kapan akhir zaman, tentu kita akan menyepelekan, oh masih lama, masih hari itu dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tidak tahu, kita diminta untuk berjaga-jaga, dan Roh Kuduslah yang meneguhkan kita untuk terus berada dalam jalan kebenaran. Amin. Ajaran 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah dari dulu emang setia, kasih dan penuh keadilan. Setia walaupun bangsa Israel sering melanggar perintah Tuhan, tetapi karena dia sudah berjanji kepada Abraham, dia sampai sekarang masih melindungi bangsa Israel. Kasih. Tuhan tidak mau manusia jatuh dalam dosa, makanya dia turun ke dunia menebus dosa manusia, merasakan menjadi manusia itu seperti apa, penderitaannya mereka seperti apa. Tuhan tetap rasa untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang memimpin dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas renungan hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan untuk kami senantiasa bersyukur karena Engkau terus meneguhkan kami, menyertai kami sehingga kami terus berada di dalam jalan kebenaran. Bapa, ampuni apabila kami melenceng daripada jalan kebenaran Tuhan. Teguhlah kami, bentuklah kami agar sesuai dengan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hari ini, hari-hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.